dan teman-teman yang sudah bersedia hadir untuk meluangkan waktunya bersama saya dan Pak Luis untuk membagikan atau memberikan diseminasi budaya positif yang ada di sekolah ini. Dan agenda kita, diskusi kita pada hari ini yaitu yang pertama, sebelum memulai kegiatan kita pada hari ini, ada baiknya kita meminta pertolongan Tuhan agar seluruh kegiatan dan rangkaian rencana-rencana kita ke depannya selalu diberkati Tuhan. Saya minta kepada Ibu Vivi untuk bisa membawakan kita di dalam doa. Marilah kita menyerahkan hati berdoa dalam nama Bapa, Allah Tuhan dalam surga, Allah Tuhan yang puji dan syukur atas kesempatan yang Engkau berikan kepada kami, sehingga pada saat ini kami boleh berkumpul di ruangan ini masih dalam keadaan yang sehat. Tuhan Yesus, sebentar lagi kegiatan kami akan dimulai. Kami mohon lindungilah kami dan lindungilah kami sehingga kegiatan kami berjalan dengan lancar, sehingga akhirnya ya Tuhan, nama-Mu kami kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bu Ivi. Kegiatan selanjutnya adalah saya minta Bapak Ibu guru semua untuk bisa bersama berdiri menyanyikan Indonesia. Baik, sudah. Acara yang berikutnya adalah sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Mungkin perlu memberikan sepatah dua kata untuk kami dan rekan-rekan guru atas waktu dan kesempatan. Saya berharap pertama ya. Ibu Wakil Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak Ibu Guru yang saya hormati, sikapnya teman-teman komunitas pelajar SD Presmeri yang saya kasihi. Pada tempat yang pertama, patutlah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas perkenanannya maka pada pagi hari ini kita semua boleh ada di ruangan ini untuk melakukan kegiatan-kegiatan praktik baik di sekolah kita, yaitu diantaranya. Terima kasih Bu Kepala Sekolah yang sudah memberikan sambutan dan penguatan untuk kegiatan-kegiatan yang sudah berjalan dan yang akan berjalan di sekolah SD Presmeri ini.
Yang pertama sekali kami mengucapkan terima kasih karena atas dukungan Ibu Kepala Sekolah dan teman-teman guru, kegiatan-kegiatan yang sudah kita jalankan dan yang akan dijalankan pastinya akan selalu terlaksana dengan baik. Nah, izinkan saya bersama dengan rekan saya, Bapak Paulus Istanbul, akan menyampaikan beberapa materi tentang ide tentang budaya positif. Baik, di sini kita lihat bahwa tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, tujuan pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Untuk lebih memahami tentang tujuan pendidikan Ki Hajar Dewantara ini, maka saya akan memberikan beberapa video pengantar supaya kita bisa melihat bagaimana awal mula seorang Ki Hajar Dewantara ini menggerakkan dunia pendidikan. Pemikiran Ki Hajar Dewantara dan Kebijakan Merdeka Belajar, episode 1. Kebijakan Merdeka Belajar yang diluncurkan oleh Menteri Pendidikan Nadiem Makarim di awal tahun 2020 ini terinspirasi dari pemikiran Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara memperkenalkan sistem persekolahan yang bertumpu pada 3 gagasan utama, yaitu Taman Siswa, Pamong, dan Among dalam proses pengajaran dan pembelajaran siswa. Taman identik dengan tempat bermain yang menghadirkan kegembiraan dan keindahan untuk pengunjung. Jadi, Taman Siswa adalah sistem persekolahan yang menjadi tempat bermain untuk siswa, di mana siswa diberikan kemerdekaan untuk tumbuh dan berkembang, belajar sesuai keinginan dan kemampuan mereka, yang dilengkapi dengan dukungan dalam proses belajar siswa oleh pengajar, sesuai kebutuhan masing-masing siswa secara individual. Among menitik beratkan siswa sebagai target utama, serta prioritas utama yang harus dilayani, dan pengajar yang berfungsi sebagai fasilitator, menyediakan tuntunan, kepedulian, dan kasih sayang. Selain itu, prinsip Among didasarkan atas 2 hal. Yang pertama, kemerdekaan siswa untuk belajar, dan kedua, belajar yang sesuai dengan keinginan dan kemampuan siswa yang secara alamiah terbentuk. Pamong dianalogikan sebagai petani yang menanam padi, di mana petani tidak dapat menentukan ke arah mana padi akan tumbuh. Dalam hal ini, tugas pengajar, baik dalam prinsip Among atau Pamong, lebih untuk memperhatikan minat, bakat, dan kemampuan siswa, serta memberikan dukungan yang diperlukan terhadap perkembangan siswa tanpa mengurangi keinginan siswa dalam tumbuh dan berkembang. Dukungan pengajar lebih dilakukan melalui dukungan psikologis, meliputi memberikan motivasi, inspirasi, dan menyediakan kondisi yang diperlukan siswa untuk bisa berpikir kritis secara mandiri dalam proses mereka belajar. Namun demikian, pengajar harus berperan aktif ketika siswa mengalami kesulitan dalam proses belajar mereka. Tertarik untuk mempelajari Ki Hajar Dewantara secara lebih lengkap? Mari bersama kita dengarkan podcast. Jadi itu adalah sepenggal video tentang bagaimana seorang Ki Hajar Dewantara, filosofisnya tentang Ki Hajar Dewantara, di mana dia memulai cikal bakal pendidikan Indonesia. Dan kita tahu bahwa setiap tanggal 2 Mei kita selalu memperingati sebagai Hari Pendidikan Indonesia. Dari video tadi kita lihat bahwa tujuan Ki Hajar Dewantara itu adalah tadi menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan
Dewantara, seperti tadi di dalam video, dia selalu membandingkan atau memperbahasakan kita seorang pendidik itu seperti seorang petani. Jadi kita tahu bahwa petani itu adalah seorang pendidik, dan tanaman-tanaman apapun yang diusahakan itu adalah anak-anak. Nah, di sini seorang petani seperti kita, ibaratnya seorang guru itu hanya bisa menuntun, dan untuk seorang petani hanya bisa menuntun di mana tanaman tadi itu padi itu bisa menyuburkan tanah. Jadi kita akan memberikan pupuk dan membasmi hama-hama yang mengganggu tanaman tersebut. Seperti itulah ibarat kita sebagai seorang guru. Jadi tugas kita hanya menuntun anak-anak. Kita hanya menuntun, merawat, dan mengarahkan mereka untuk mencapai keselamatan dan untuk mencapai kesuksesan mereka di masa yang akan datang. Dari filosofi Ki Hajar Dewantara ini ada 5 filosofi. Di situ ada bagian-bagian. Yang pertama itu tadi saya bilang menuntun. Nah, menuntun di sini kita sebagai pendidik hanya memberi kebebasan kepada anak untuk bisa mengeksplorasikan minat dan bakat mereka di sekolah. Jadi mereka itu kita berikan tuntunan yang baik untuk bisa dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Merdeka dalam belajar secara kurikulum merdeka. Jadi mereka bisa merdeka dalam belajar sesuai dengan potensi-potensi yang ada di dalam diri mereka. Jadi seperti dulu kita selalu bilang bahwa anak itu datang ke sekolah ibarat kertas kosong. Rupanya itu salah, Bapak-Ibu. Anak itu bukan kertas kosong. Mereka itu sudah memiliki gambaran yang ada pada diri mereka. Tinggal kita sebagai seorang guru memperkuat, mengeluarkan kembali potensi-potensi yang ada di dalam diri mereka. Karena kita temukan bakat-bakat mereka itu sudah ada, tetapi kita hanya mengembangkan di dunia sekolah ini. Jadi kita hanya menuntun untuk mengarahkan mereka menemukan dan menguatkan serta menebarkan bakat-bakat yang sudah ada dan potensi-potensi diri mereka yang sudah ada di dalam mereka dari keluarga ke sekolah ini. Yang kedua itu adalah dari menuntun ini kita menuntun mereka untuk sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alam. Alam tadi itu bakat mereka. Jadi Ki Hajar Dewantara ini Bapak Ibu mengingatkan kita bahwa sebagai pendidik itu kita harus menuntun anak untuk mencapai kodratnya, mencapai kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, kalau di kodrat alam itu seperti ada bahasa Manggarai, ini saya kurang terlalu paham, yang toi, titong dan tomi. Nah, disinilah peran guru. Nah, mungkin bisa kita tahu, mungkin bisa sama-sama kita apa itu toi? Mana sering toi? Toi bahasa Manggarai. Iya, nasihat. Kemudian tomi, titong dulu. Contoh. Kemudian tomi. Iya, seperti itu. Dalam filosofi atau di bahasa Manggarai pun sudah ada itu. Toi, titong, dan tomi. Ya, jadi kita menuntun, mengarahkan dan memberikan contoh kepada anak-anak kita. Nah, ini sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, kodrat zaman sekarang sudah kita tahu bahwa kita tidak bisa lagi membuat pengajaran seperti dulu. Dulu harus begini. Nah, anak sekarang lebih merdeka, di mana mereka sudah hidup dengan dunia teknologi yang sudah canggih. Nah, contohnya kita punya pengajar, saja kita tidak bisa pakai yang seperti dulu. Kita harus lebih kreatif dengan segala pelajaran, entah itu melalui internet, entah itu melalui media-media pembelajaran yang lain yang bisa kita bantu anak kita untuk bisa menemukan diri mereka dalam pembelajaran. Itu yang dimana kita menuntun anak sesuai dengan kodrat zaman, dan khususnya sekarang ilmu pengetahuan dan teknologi itu sangat berpengaruh kepada mereka. Mereka lebih suka dan tertarik dengan pembelajaran yang bersifat video, Bapak Ibu, betul tidak? Ya, seperti itu. Jadi kita hanya menuntun mereka untuk menemukan mereka punya kemerdekaan, mereka menemukan dirinya mereka untuk bisa mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Nah, dari menuntun tadi itu tadi kita lihat, selain kita menuntun mereka ke arah yang lebih baik, kita tahu bahwa mereka juga ini memiliki budi pekerti dan berkarakter. Selalu saja Ibu Kepala Sekolah dan teman-teman selalu mengingatkan tentang karakter-karakter
cinta itu kognitif, kemudian rasa itu afektif, sehingga anak-anak itu bisa menciptakan karya-karya yang indah atau disebut dengan psikomotor. Nah, di sini karakter itu sangat penting. Jadi pendidikan berkarakter ini sudah tercermin di dalam pelajaran profil Pancasila. Itu selalu ada karakter. Jadi membangun orang pertama itu kita harus membangun dari karakter. Dan karakter ini sudah terbentuk bukan di dalam dunia pendidikan saja, tetapi sudah terbawa dari keluarga anak. Nah, di sini di sekolah anak itu hanya sekolah merupakan tempat persemaian, hanya untuk membentuk karakter. Misalnya karakter baik yang mereka sudah lakukan seperti sopan, 5S, senyum sapa sopan santun, itu salam sopan santun, dan ini sudah mereka lakukan setiap hari. Kemudian mereka punya kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan seperti upacara bendera ini. Tanpa kita pun mereka sudah bisa mengatur dirinya mereka baris sendiri, walaupun kadang-kadang mereka belum terlalu tertib, tetapi mereka sudah bisa mengatur. Itu berarti karakter diri mereka itu sudah baik. Nah, di sini kita hanya tambah menebalkan, mengingatkan dan menguatkan mereka untuk karakter baik itu. Dan untuk membuat segala sesuatu karakter baik ini tidak terlepas dari kolaborasi. Filosofi yang keempat, kolaborasi ini sudah antara kepala sekolah dengan guru, kemudian antara guru-guru dan guru-guru dengan murid. Dan itu sudah sering kita lakukan untuk suatu kegiatan. Jadi kita tahu bahwa kegiatan-kegiatan kita kalau tanpa kolaborasi apakah bisa terlaksana dengan baik, Bapak Ibu? Tidak. Jangan terlalu tegang. Saya kasih ujian saya. Iya, habis ini gue sedikit tegang semua. Baik. Jadi kolaborasi itu sangat penting dalam suatu lingkungan belajar sekolah. Kalau tidak adanya kolaborasi antara kepala sekolah dan guru-guru, begitu juga guru-guru dengan para siswa, maka kegiatan-kegiatan dan ide-ide cemerlang apapun tidak akan berjalan. Jadi bersyukurlah di lingkungan budaya SDWR kita sudah sangat baik sekali kolaborasinya. Baik, sekarang dari semua kegiatan dan kegiatan yang kita lakukan tadi itu adalah tidak lain kolaborasi apapun itu, kegiatan apapun itu, semuanya adalah berpusat kepada Allah. Jadi tujuan kita hadir di sini semuanya itu adalah berpusat kepada Allah, berhamba kepada Allah. Ini saya coba pertama awal-awal pada saat masuk di penggerak kata hamba pada Allah itu terdengar bagaimana saya? Padahal sebenarnya bukan seperti itu maknanya. Jadi hamba bukan berarti ikut saja mereka punya, tidak. Tetapi di mana kita mengikuti dan melihat mereka punya kegiatan-kegiatan dan kita mulai mengikuti alur-alur itu berhamba pada murid. Bukan seperti bahasa Menggerai yang mending itu bahasa kasarnya. Tidak mungkin kami guru menjadi hamba bagi murid. Padahal maknanya itu berbeda. Ya. Itu dari tujuan 5 filosofis dari tujuan Ki Hajar Dewantara. Baik, di sini yang berikutnya adalah dari semua kita punya kegiatan tadi, di mana berpusat pada murid. Di sini semuanya tidak lain adalah kita ingin mewujudkan budaya positif. Nah, budaya positif yang seperti apa? Seperti tadi Ki Hajar Dewantara sudah bilang, agar benih-benih yang ditanam dapat tumbuh dengan baik, seorang petani harus bisa menyiapkan tanah yang baik dan menjaga lingkungan dari hal-hal yang dapat merusak. Dalam hal ini, kita sebagai seorang guru itu harus mengusahakan agar sekolah menjadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik, sehingga terciptalah iklim pembelajaran positif di lingkungan sekolah. Nah, di sini tugas kita seorang guru adalah membuat atau membentuk iklim pembelajaran di lingkungan positif yang baik, lingkungan sekolah yang positif. Jadi kalau kita punya anak-anak murid ini sudah malas-malas datang sekolah, saya juga baru merefleksikan kira-kira kenapa sampai dia malas datang sekolah. Apakah karena saya punya pembelajaran kurang bagus?
yang sudah kita mulai dan sangat baik sekali. Seperti upacara bendera, pembiasaan-pembiasaan yang sudah mereka buat tanpa kita guru, tadi seperti saya bilang di awal, mereka sudah bisa melakukan itu. Jadi itu pembiasaan sudah dalam diri mereka. Doa pagi, kemudian tanpa kita suruh mereka sudah tahu tugas-tugas mereka baik di lingkungan sekolah maupun ada di dalam lingkungan kelas. Itu pembiasaan kelas. Nah di sini kita juga mengirim siswa dalam pemenuhan keyakinan dan nilai-nilai kebajikan. Baik, misalnya yang kita sudah punya seperti di lingkungan sekolah kita ini sudah punya ada poster-poster lingkungan kebajikan sekolah, keyakinan sekolah. Ya, keyakinan sekolah ini bukan dibuat berdasarkan kita punya kemauan sendiri, tetapi dari awal Ibu Kepala Sekolah bersama dengan Dewan Guru dan para siswa kita duduk bersama-sama, kemudian kita membuat keyakinan-keyakinan sekolah yang akan kita lakukan, bukan karena paksaan, tetapi karena kita yang meyakini dan kita tidak merasa bahwa itu sesuatu yang harus kita buat karena ada apa yang berlaku seperti itu. Baik, di sini ada disiplin positif. Nah, disiplin positif itu adalah disiplin di mana pendekatan mendidik anak untuk bisa melakukan kontrol diri dalam pembentukan kepercayaan diri. Nah, di dalam disiplin positif ini, Bapak Ibu, di dalam disiplin positif yang pertama kita lihat di situ adalah tingkah laku, disiplin menyambut tingkah laku. Ini berat sekali untuk anak-anak kita. Nanti bagaimana? Mama bagi senior, Bapak Minggus menyangkut disiplin tingkah laku. Nah, disiplin tingkah laku atau perbuatan ini itu bisa terjadi tanpa adanya latihan, hanya dengan kebiasaan. Latihan-latihan itu atau kebiasaan-kebiasaan yang mereka sudah lakukan seperti upacara bendera, doa pagi, 5S tadi, senyum, sapa, sopan santun, itu hanya dilakukan dengan kebiasaan. Kebiasaan itu yang membuat mereka itu bisa berasal dari diri sendiri. Disiplin itu, kebiasaan itu datang daripada diri sendiri, sehingga akan menimbulkan kepatuhan. Kalau orang sudah disiplin seperti kita, disiplin menggunakan pakaian seragam ini, jadi dengan sendirinya ada rasa patuh di dalamnya, dan itu merupakan kebiasaan, sehingga bukan paksaan. Jadi kita ini pakai baju ini bukan karena paksaan, tetapi karena kebiasaan, ya Mama. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa hal-hal positif yang sudah kita lakukan dari pembiasaan anak-anak, kegiatan-kegiatan di sekolah, bertegur sapa, kemudian hal-hal kecil seperti sampah yang mereka pilih, itu pembiasaan-pembiasaan yang menjadi budaya positif. Dan itu bukan paksaan, mereka sudah ada dalam dirinya mereka sekarang, menjadi kebiasaan. Nah, dari situ kita guru hanya mengawal mereka, ya, dari kebiasaan yang baik tadi, upacara bendera, senyum, sapa, sopan santun, kegiatan kebersihan. Kita guru hanya mengawal mereka, itu yang disebut dengan cara kawalan. Jadi kita guru hanya mengawal mereka, bukan menghukum mereka kalau mereka tidak melakukan pembiasaan-pembiasaan itu. Jadi kawalan-kawalan yang kita lakukan itu dengan cara apa? Memberikan keteladanan, hadir tepat waktu, walaupun kadang-kadang juga kita semua menyadari bahwa itu berat untuk kita, ya. Tetapi dengan keadaan seperti itu kita memberikan kawalan, sehingga mereka bisa melihat kita sebagai sesuatu yang patut dicontoh dan ditiru. Nah, dari situ bahwa kita tahu bahwa budaya-budaya yang kita sudah lakukan itu, disiplin positif yang kita sudah jalankan di sekolah ini, bukan menjadi suatu peraturan, tetapi menjadi suatu kebiasaan yang hadir di dalam diri anak dan diri kita sebagai seorang pendidik. Baik, di sini sebelum saya memulai kegiatan ini, kita ice breaking dulu. Sepertinya sudah capek. Kita ice breaking. Bapak-bapak, saya bisa minta berdiri dulu, sebelum kita masuk ke video yang berikutnya.
punya sepah pinggang Bapak. Saya sudah. Sekarang kita lanjutkan dengan kegiatan yang berikutnya. Sebelum saya menjelaskan ini, mari kita nonton dulu video ini dan sebentar kita akan melakukan refleksi. Nah, kami bisa bantu stick note sebenarnya. Baik, mari kita menyimak video ini bersama-sama. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Saya berjanji akan berusaha menjadi murid yang rajin belajar sampai pelajaran saya selesai. Pagi anak-anak. Hari ini ada tugas ya? Ada yang belum mengerjakan? Anton, kamu sudah mengerjakan? Belum, Pak. Kamu nggak ngerjain tugas ya? Kamu mau jadi apa nanti? Kamu niat sekolah nggak sih? Coba, bayangkan orang tuamu betapa kecewanya sama kamu. Kamu itu sudah kelas 5. Harusnya bertanggung jawab sama dirimu sendiri. Maaf, Bu, saya terlambat. Ya udah, nanti jangan diulangi lagi ya. Kalau kamu rajin, Ibu senang lihatnya. Ya, lain kali tepat waktu ya masuknya. Tos dulu dong. Kita kan teman. Wah, jadi kalau aku terlambat lagi, gak apa-apa ya. Kamu kok nggak pakai baju olahraga? Bapak catat, kamu sudah 3 kali loh nggak ikut olahraga bulan ini. Iya, Pak. Sudah 3 kali berarti saya dapat sanksi, Pak. Ini, Bu, saya mengumpulin tugas. Maaf ya, Bu, saya terlambat mengumpulin tugas. Kenapa kamu terlambat mengumpulkan tugas? Iya, Bu, saya kalau sore bantuin ibu jaga warung, gak sempat ngerjain tugas. Kira-kira nih, apa yang bisa kamu perbaiki supaya kamu bisa mengerjakan tugas tepat waktu? Coba, kapan biasanya kamu membantu ibu jualan? Jam 6 sampai jam 8 malam, Bu. Bagaimana kalau kamu membuat jadwal? Kapan kamu akan mengerjakan tugas? Oh gitu ya, Bu. Saya coba deh, Bu. Terima kasih, Bu. Baik, kita sudah menyimak video tadi. Kira-kira bisa dipahami Bapak Ibu dari guru A, B, C, dan D. Nah, refleksi untuk kita sekarang, saya minta kakak tulis sebagai stimulan untuk teman-teman kita. Kira-kira Bapak Ibu sekarang ini berada pada guru yang mana dulu? Guru A, B, C, dan D. Jadi refleksikan. Kira-kira saya sekarang di kelas ataupun dalam kegiatan keseharian saya menghadapi anak-anak kita ini lebih banyak guru yang mana? Saya itu sebagai guru yang mana? Berada di posisi yang mana? A, B, dan C. Baik. Nomor I. Iya. Nanti tenda saja di sini. Tinggal kesal saja. Saya itu berada di guru yang mana? A, B, C, dan D. Bisa
Ada 50 kontrol tadi. Baru dia video yang akan tulis. Bisa pilih dua. Menurut mama, ini mama kita punya ada posisi sana.
Pak Guru Lantakan. Jadi daftar lengkap. Kau sudah berapa kali tidak pakai baju? Jadi di posisi ini dia apa sih? Ya, daftarnya itu lengkap. Di posisi sebagai monitor atau pemantau. Ya, 1 kali lihat, dia terus komentar. 2 kali lihat, nanti kau terus dia mulai komentar. Dan itu berbasiskan data. Tidak asal dia memberikan teguran, tetapi berdasarkan data yang ada. Nah, ini di sini sebagai posisi monitor atau pemantau atau kata lain yang mungkin CCTV. Baik, itu yang kelima. Sekarang kita posisi tadi saya lihat ada beberapa lebih ke manajer. Nah, posisi guru sebagai manajer. Nah, posisi yang terakhir ini adalah posisi di mana membuat guru itu membuat sesuatu bersama dengan murid dan mempersilahkan murid-muridnya itu mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid sehingga bisa menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Dan ini tanpa kita sadar bahwa kita juga sudah buat seperti ini. Hanya kita tidak tahu ini tadi terima posisi kontrol. Saya juga waktu belum masuk di guru penggerak tidak tahu, tapi kita sudah ada, saya sudah ada semua di dalam ini. Ini jujur saja refleksi bahwa saya sudah ada di dalam 5 posisi kontrol guru. Hanya tinggal mana yang lebih dominan. Dan kita sebagai seorang guru sebaiknya lebih bagus kita bagaimana dari segala penjelasan kita. Posisi yang kemana kita? Yang kelima atau yang ke E, yaitu sebagai posisi manajer, di mana kita itu mempersilahkan murid. Kau tidak pernah kerja PR, kenapa? Dan kau harus bertanggung jawab, tidak dengan memberikan uang, tetapi menanyakan alasan-alasan yang begitu, sehingga dia itu bisa menemukan dari persoalan atas masalahnya. Dan itu membuat apa? Pembelajaran yang akan diingat ke depannya. Tidak karena saya kerja PR karena takut, tetapi karena ada alasan dan membuat dia itu semakin bisa menemukan jika saya seperti itu solusinya apa yang saya buat. Mungkin kira-kira seperti itu dari 5 posisi kontrol guru. Dan saya harapkan saya, Bapak Ibu semua yang ada di sini, kita semua mari bersama-sama jadilah kita guru yang berapa paling dominan di sini. Guru yang kelima. Baik, sudah. Jadi seperti itu untuk materi 5 posisi kontrol guru dan juga tentang filosofi untuk materi selanjutnya saya berikan waktu kepada rekan CGP saya Bapak Brasius untuk lanjut memberikan materi kepada teman-teman. Terima kasih. Selamat siang kita semua. Selamat berjumpa lagi di komunitas. Sebelum saya melanjutkan, saya sedikit berpantun. Nasi ketan ditambah lagi. Ya, nasi ketan ditambah lagi. Jadikan tape buat sekalian. Hadirin sekalian, selamat pagi. Semoga selalu sehat dan bahagia. Satu lagi, ada 2. Duduk meja sambil makan. Pemandangan hutan ilalang. Beribu terima kasih kami aturkan untuk kita semua yang telah datang. Baik, kakak ini sudah banyak menyampaikan terkait dengan pemikiran filosofi pendidikan menurut jenazah Dewantara. Pada kesempatan kali ini kami berkolaborasi untuk menyelesaikan tugas modul 1.4 Laksana
di mana pada modul 1.4 itu adalah diseminasi budaya positif. Apa itu budaya? Ya, kalau kita melihat di menurut kamusnya, budaya itu adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sekelompok orang serta diwariskan dari generasi ke generasi. Ya, itu intinya budaya. Budaya positif berarti hal-hal yang baik. Baik, kalau kakak ini tadi sudah memaparkan dua budaya positif. Yang pertama tadi ada disiplin positif, kemudian yang kedua ada posisi kontrol dulu. Lalu kemudian di bagian yang ketiga itu bagaimana mewujudkan budaya positif di sekolah itu, ternyata ada yang namanya keyakinan kelas. Ya, ternyata ada namanya keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Ya, hal paling mudah yang dapat dilakukan dalam menanamkan budaya positif adalah dengan membuat kesepakatan kelas. Peraturan kelas mencari dasar dari keyakinan kelas yang dibuat dengan kesepakatan bersama antara guru mata pelajaran maupun guru kelas dengan siswa kelas. Keyakinan kelas dibuat berdasarkan kesepakatan kelas yang diyakini bersama, dapat menanamkan nilai-nilai positif pada murid, maka pelanggaran atas kesepakatan kelas akan memberikan konsekuensi juga kesepakatan bersama. Keyakinan kelas merupakan sebuah nilai-nilai kebajikan universal yang telah disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari adanya latar belakang suku, negara, bangsa maupun juga agama. Keyakinan kelas dibuat secara bersama-sama dengan seluruh siswa yang mempunyai nilai-nilai kebajikan yang dapat dipercaya. Baik, selanjutnya ya, saya sedikit membuat pengantar, ya, sedikit membuat pengantar. Apa nilai kebajikan atau keyakinan yang ingin diangkat dari peraturan-peraturan berikut? Yang pertama, menggunakan helm saat mengendarai motor. Ya. Yang kedua, membuang sampah pada tempatnya. Dan yang ketiga, dilarang menggunakan kata-kata kasar. Mungkin Bapak Ibu bisa menunjukkan apa kira-kira manfaatnya, apa kegunaannya. Menggunakan helm saat mengendarai motor, apa gunanya? Iya, melindungi kepala, menjaga keselamatan. Kemudian yang kedua, membuang sampah pada tempatnya. Ini menjaga kebersihan. Dan yang ketiga, dilarang menggunakan kata-kata kasar. Ya, sopan nilainya tidak sopan santun. Jadi kalau kita berbicara tentang keyakinan itu tadi seperti pada pengantar sebelumnya, bahwa keyakinan itu dibuat bersama, bukan hanya dibuat oleh pikiran guru itu sendiri. Ya, misalkan kalau kita membuat sebuah keyakinan kelas misalkan, ya, maka keyakinan kelas itu dibuat bukan hanya dibuat oleh guru itu sendiri. Dia di rumah, dia pikir di rumah bagaimana supaya anak-anak bisa berperilaku begini, maka dia sudah tidak. Ya, ternyata keyakinan kelas itu adalah hasil keputusan bersama, hasil dari melihat nilai-nilai kebajikan yang dipercayai dapat membentuk perilaku atau meningkatkan perilaku positif siswa di sekolah ataupun di dalam kelas. Kemudian, ya ini tadi dia punya jawabannya. Yang menggunakan helm tadi saat mengendarai motor itu menjaga keselamatan, membuang sampah pada tempatnya, menjaga kebersihan, dan yang ketiga dilarang menggunakan kata-kata kasar, selalu bersikap positif atau normal. Baik, ya, untuk membuat keyakinan kelas ataupun keyakinan sekolah ini, dia punya langkah-langkahnya. Ya, seperti tadi yang sudah disampaikan bahwa yang pertama, berdiskusi memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati warga kelas. Yang kedua, mengubah peraturan-peraturan menjadi kalimat
kelima berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas. Dan yang terakhir itu meninjau ulang kegiatan kelas dari waktu ke waktu. Ya. Nanti pada kesempatan ini nanti saya minta kesediaan kita semua untuk kita coba nanti membuat bagaimana membuat keyakinan kelas dimulai dari kalimat negatif dirubah menjadi kalimat positif, lalu kemudian terakhirnya itu sudah menjadi satu keyakinan. Nah, keyakinan itu apa sih? Keyakinan itu di dalamnya itu adalah berisikan nilai-nilai kebajikan. Ya, berisikan nilai-nilai kebajikan. Ya, kita coba lanjut dulu sebelum ke keyakinan, ke kebutuhan dasar manusia. Kita coba dulu apakah bisa tidak kita sedikitnya membuat, karena saya yakin mungkin di setiap kelas ini belum ada keyakinan kelas. Pada umumnya belum ada keyakinan kelas dalam kelas. Ya, saya minta kesediaan kita semua untuk bagi dalam 3 kelompok. Jadi ada di kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 saja. Yang kelompok 1-nya nanti akan membuat kalimat negatif. Kemudian kelompok 2 merubah kalimat negatif itu menjadi kalimat positif. Kemudian yang kelompok 3-nya sebentar itu dia sudah jadikan kalimat negatif dan kalimat positif itu menjadi sebuah keyakinan yang berlandaskan pada nilai-nilai kebajikan itu tadi. Ya. Dituliskan dulu kalimat apa negatifnya, nanti baru dari situ baru nanti kelompok sebelah. Diskusi dengan temannya di kelompok. Iya. Kenapa kau tulis sudah? Ya, tulis. Misalnya peraturan seperti yang ada. Peraturan, tuliskan. Peraturan. Jangan peraturan negatif. Iya. Apa saja? Iya. Positif. Mama nanti. Yang begini. Bukan, misalnya jangan, kita punya peraturan kan? Misalnya jangan jangan merokok atau apapun itu. Peraturan, begini saja, tulis peraturan yang ada. Belajar yang semuanya itu negatif. Mama tulis peraturan yang ada di sekolah kita. Pokoknya negatif nanti dari situ baru nanti lagi bawa ke positif. Nanti dari kami baru langsung ke keyakinan sudah ya. Kurang hitungnya, oke. Sampai sudah. Ya, saya sedikit berbagi terkait dengan nilai-nilai kebajikan itu, ya, nilai-nilai kebajikan. Ya, nilai-nilai kebajikan dari 6 institusi organisasi. Ya, yang pertama profil pelajar Pancasila. Ada nilai kebajikan bagaimana bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berpendidikan global, gotong royong dan kreatif. Kemudian IBO Primary Years program PYP, sikap murid. Ya, ini nilai-nilai kebajikan. Toleransi, ada rasa hormat, integritas itu nanti kita sama-sama coba ya. Integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, pengetahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Kemudian 9 pilar karakter Indonesia Energy Foundation: cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, kehormatan santun,
dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan pekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan toleransi, kedamaian dan persatuan. Ya, baik. Terima kasih banyak untuk Bapak Ibu sudah membuat kalimat negatif. Membuat ya menjadi nanti kalimat positif. Jangan jangan membuli teman. Iya, itu yang pertama. Jangan membuli teman. Iya. Kalau kita rubah ke kalimat positifnya itu, jangan membuli teman. Menghargai teman. Menghargai teman. Ya, itu yang pertama. Ini kalimat positifnya. Yang kedua, jangan nakal di dalam kelas. Jangan nakal di dalam kelas. Iya, sama-sama. Iya. Jangan nakal di dalam kelas. Tertib ya. Apa jangan? Itu nanti nilai kebajikan yang sudah tertib ya. Nilai kebajikan yang ya. Jangan nakal di dalam kelas. Ya, sopan. Kemudian yang ketiga, merapikan pakaian ketika masuk kelas. Ya, jangan tertib berpakaian. Ya. Tertib berpakaian, jangan bekerja sama dengan teman, jangan membuang sampah di sembarang tempat. Ya. Kalimat positifnya buang sampah di depan, ya, di tempat sampah. Kemudian datang ke sekolah tepat waktu. Lalu kemudian kalau kita simpulkan itu, Bapak Ibu, jadi keyakinan kelas itu kan dari peraturan itu tadi. Landasan utamanya kan di sana. Lalu kemudian kita tentukan itu peraturan kelas berubah itu menjadi sebuah keyakinan kelas yang hasil aspirasi dan hasil menjadi apa yang disampaikan oleh, ya misalkan kita buat peraturan kelas, keyakinan kelas, maka apa yang tertulis di situ adalah hasil dari apa yang disampaikan oleh anak-anak kita di dalam kelas. Setelah menjadi kalimat positif tadi, maka yang selanjutnya kita tentukan itu menjadi sebuah keyakinan dengan nilai-nilai kebajikan itu tadi. Ya, nilai kebajikan misalkan yang pertama itu menghargai teman. Apa nilai kebajikannya? Kemudian membuang sampah pada tempatnya. Apa dia punya nilai kebajikan? Kalau membuang sampah pada tempat berarti sikap apa itu? Sikap tanggung jawab. Ya, mungkin itu ya, sikap tanggung jawab. Kemudian tidak membuli teman. Tidak membuli teman yang tadi. Dia punya nilai kebajikan ya kakak, saling menghargai, itu dia punya nilai kebajikan. Ya, jadi supaya kita semua tahu saja kan, ini ada titipan dari ibu. Dilarang merokok di kawasan sekolah. Itu dia punya kalimat negatifnya. Kalimat positifnya, merokok pada tempatnya. Kawasan sekolah berarti nilai kebajikannya apa itu? Paling sama nilai kebajikannya apa itu? Bertanggung jawab ya? Menjaga kesehatan. Ya, menjaga kesehatan itu poin yang ketiga. Karena ini titipan penting Bapak Ibu. Ini sangat penting titipannya. Baik, terima kasih untuk kita semua. Saya pikir walaupun singkat tidak punya durasi untuk membahas tentang keyakinan itu, semoga ini nanti bisa di-action di dalam kelas buat keyakinan kelas masing-masing. Bukan hanya guru kelas, tapi guru mata pelajaran juga buat keyakinan.
keyakinan kelasnya pada saat pembelajaran berlangsung di dalam kelas. Jadi itu tadi dia punya langkah-langkah bagaimana kita membuat sebuah keyakinan kelas. Baik, yang selanjutnya ya. Ya. Baik, yang berikutnya, kalau yang ketiga tadi kita untuk menuju kepada budaya positif, untuk mewujudkan budaya positif itu tadi, yang ketiga tadi kita harus bisa membuat keyakinan, ya keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Yang pertama tadi sebelum positif, yang kedua tadi yang pertama tadi yang kedua fungsi kontrol, dan yang ketiga keyakinan. Kemudian yang keempat itu adalah kita melihat kebutuhan kebutuhan dasar manusia, ya kaitannya dengan 5 kebutuhan dasar manusia itu, ya kebutuhan yang pertama kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Contohnya adalah kebutuhan terkait dengan kesehatan, rumah dan makanan. Selain itu kebutuhan untuk bertahan hidup dan kebutuhan untuk rasa aman, ya. Jadi ketika kita memenuhi kebutuhan anak di dalam lingkungan pendidikan, maka karena kenapa kita harus memperhatikan kebutuhan, ya? Karena ketika dia kebutuhan yang tidak terpenuhi, maka akan muncul itu tadi berseberangan dengan budaya positif yang mau kita bangun itu. Jadinya muncul anak-anak yang selalu melakukan hal-hal yang negatif, misalkan mengganggu temannya atau membuli yang Bapak Ibu bilang tadi, atau mengganggu temannya. Kebutuhan yang kedua, kebutuhan akan perasaan diterima oleh kelompok atau komunitasnya, ya. Contohnya adalah keinginan untuk tetap berhubungan dengan orang lain seperti teman, keluarga, rekan kerja, maupun juga kelompok di mana kita berada atau tergabung. Kalau misalkan dia menyendiri terus di sekolah, maka ya guru harus bisa melihat sudah bahwa ternyata mungkin dia ada permasalahan atau apa, maka kita buat pendekatan untuk menggali apa yang dialami oleh anak tersebut untuk memenuhi kebutuhan itu. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan ataupun kebutuhan untuk membuat pilihan. Ya, ini sesuai dengan konteks pembelajaran yang dicanangkan oleh Ki Hajar Dewantara. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara itu adalah pendidikan berpihak kepada murid. Kemudian contohnya adalah kebebasan untuk membuat pilihan, menyuarakan pendapatnya. Ya. Kalau anak bertanya di dalam kelas, jangan dibentak, ya, jangan dibentak. Kau terus yang menjawab, kau terus yang bertanya. Ya, itu akan menghambat pertumbuhan atau perkembangan psikologisnya secara mental. Maka kalau sudah terjadi seperti itu, anak akan sulit untuk berkembang. Anak akan sangat sulit untuk berkembang dan bertumbuh sesuai dengan apa yang kita inginkan. Keempat, kebutuhan akan kesenangan. Ya, guru menyajikan suatu kegiatan pembelajaran yang menyenangkan. Ya, memang Bapak Ibu, terus terang sebagai bahan refleksi juga buat saya bahwa anak-anak itu, ya apalagi dengan perkembangan teknologi sekarang, anak-anak itu cepat sekali bosan. Saya merasa bosan yang cepat sekali. Apabila kita menyaji sajian materinya itu, ya sering kita yang berceramah tidak memberikan kesempatan mereka untuk
memberikan kesempatan untuk mengembangkan kreativitas anak, maka ya kita sudah bertolak belakang dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, ya, karena Ki Hajar Dewantara apalagi dengan kurikulum sekarang, kurikulum Merdeka, memberikan kebebasan kepada mereka untuk berpendapat ataupun mengekspresikan diri, ya, menggali sebesar-besarnya potensi anak. Maka salah satu cara, ya, yang harus kita lakukan itu adalah menyajikan pembelajaran yang menyenangkan. Yang menyenangkan itu bagaimana? Bukan tertawa terus tidak di depan kelas, tidak tertawa terus tidak. Melalui salah satunya strategi pembelajaran yang kita buat di dalam pertemuan di dalam kelas. Kalau anak sering ngantuk, tidur, bermain, ya maka ya kita harus koreksi sudah. Ya termasuk diri saya sendiri. Ya selama ikut guru penggerak ini saya masih berproses bagaimana membuat suatu perubahan, bagaimana anak di dalam pembelajaran itu dilaksanakan dalam suasana yang menyenangkan. Kemudian yang kelima, kebutuhan akan penguasaan. Dalam hal ini setiap murid mempunyai kebutuhan dalam dirinya untuk merasa kompeten, menjadi terampil dan diakui atas pencapaian dalam keterampilan. Selain itu, didengarkan dapat memberikan dampak dan pengaruh dan juga mempunyai rasa harga diri. Bahkan sebaiknya mereka diberi kesempatan untuk membuat keputusan tentang hal-hal penting di dalam hidupnya. Ya, itu adalah 5 kebutuhan. Nah, di sini Saya kirim di grup untuk semua menjadi sebuah keyakinan kelas hingga habis spring. Mohon maaf dulu, Bapak Ibu, dia punya perangkat ini bersama. Baik, ini kita lanjutkan. Glaser menyatakan bahwa kapasitas untuk berubah ada di dalam diri kita. Jika kita tidak dapat mengidentifikasi kebutuhan, apa yang mendorong perilaku kita, maka perubahan perilaku positif dapat dimulai dengan mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan tertentu dengan cara yang positif. Seorang yang tidak merasa diterima oleh teman-temannya, ini contoh tadi, teman-temannya kebutuhannya akan kasih sayang dan rasa diterima tidak terpenuhi. Oleh karena itu, dia mungkin akan memiliki satu teman dan memisahkan diri dari yang lain. Sebagai guru, kita bisa membangun hubungan yang bisa membangun kepercayaan dan keintiman dengan anak ini. Itu contoh masalahnya tadi. Lalu kemudian, ya Bapak Ibu, sekarang kita masuk ke segitiga restitusi, ya. Nah, ini segitiga restitusi sangatlah penting untuk kita pahami, ya. Karena kadang selama ini penyelesaian di dalam kasus yang dihadapi oleh siswa, kita seringkali tanpa menanya atau tanpa konfirmasi, selalu kita pada akhir dari tahapan restitusi itu memberi hukuman sudah, ya jujur sudah. Kita kalau ada yang 2 orang yang bertengkar, 1 yang menangis, maka
yang kita beri hukuman itu pasti yang tidak menangis. Ya itu biasanya. Ya toh, kalau misalkan ada anak-anak melaporkan bahwa ini tadi mengolok, maka yang mengolok itu yang kita beri hukuman. Kita selalu pada posisi kontrol yang sudah dijelaskan sama Ibu Dini tadi, selalu pada posisi kontrol penghukum. Ya, selalu pada posisi kontrol penghukum. Maka mungkin Bapak Ibu perlu mengenal ini segitiga restitusi. Ini sangat penting menurut saya, sangat penting. Kenapa? Karena di sini kita tidak menyakiti siapa-siapa. Di sini kita mau menumbuhkan kepercayaan diri anak, ya, merubah diri anak dari hal negatif menjadi positif, dari anak yang gagal menjadi anak yang berhasil, merubah diri mereka, merubah cara berpikirnya, dan menumbuhkan motivasi intrinsik, ya, kesadaran dirinya dari dalam dirinya. Dia sadar dia mengaku dan punya kesalahan. Nah, Bapak Ibu semua kita lihat, perhatikan, ya. Jadi ini bukan guru penggerak yang ngomong, tapi ini melalui penelitian, saudara. Yang mungkin Bapak Ibu bilang, maka guru penggerak, secara menyelesaikan masalah. Ini adalah sudah melalui penelitian bahwa di dalam menyelesaikan masalah itu, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter lebih kuat. Tidak merasa anak pada posisi yang beban, ya, karena ya kalau terjadi seperti itu maka anak akan menjadi pribadi yang gagal. Di bawah ini adalah ciri-ciri restitusi yang membedakan dengan program disiplin lainnya. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi lewat tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Ya. Baik. Ada 3 tahapan di dalam segitiga restitusi. Ya. Yang pertamanya itu adalah menstabilkan identitas. Ya. Menstabilkan identitas. Bagaimana menstabilkan identitas? Nanti kita perhatikan di video bagaimana dia punya langkah-langkahnya. Tetapi pada tahap yang pertama ini itu adalah salah satu kuncinya, ya, untuk menetralkan kondisi anak pada saat dia pada posisi puncak emosinya. Ini pada posisi menstabilkan identitas. Ya. Kalau dia tadi berapi-api omong, menyalahkan temannya, maka di sini kita punya tugas, saudara. Ya, menstabilkan dia punya identitas itu supaya dia bisa kembali pada kesadarannya. Karena dia kadang pada kita saat emosi sudah di luar kontrol kita. Maka otak yang bekerja itu otak reptil, ya. Otak reptil yang bekerja itu cepat tanggap. Ya. Lalu kemudian yang kedua itu validasi tindakan yang salah. Nah, di situ kalau sudah stabil emosinya, ya, maka tindakan berikutnya kita pelan-pelan sudah menanyakan bagaimana dia punya proses masalah itu seperti apa. Kemudian yang ketiga itu tadi seperti yang sudah kita bahas, kembali kepada keyakinan. Kalau sudah tahap pertama, tahap kedua, maka yang ketiga kita kembali dari keyakinan yang sudah kita buat di dalam kelas itu. Itu maksudnya dari Bapak Ibu, runutan dari materi pada budaya positif itu. Bagaimana mewujudkan budaya positif itu. Kemudian coba kita perhatikan, ya, ini ada contohnya, ya, ada contohnya pada menstabilkan identitas, ya. Biasanya kita menyampaikan seperti setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, atau misalkan kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kemudian pada tindakannya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Ya, ini untuk menggali mengapa sampai terjadi kasus seperti itu. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ya, untung saja kamu tidak melakukan tindakan yang lebih anarkis, misalkan memukul, ya, apa? Misalkan pada kasus mengolok tadi, bully teman. Ya, untung saja kamu tidak melakukan hal yang lebih parah, misalkan melakukan tindakan kekerasan.
Kemudian yang terakhir menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kamu sepakati? Kami ingin mencari orang seperti apa? Ya kira-kira seperti itu dia punya tahapannya. Mari kita coba simak video ini. Mungkin suaranya tidak. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya, tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini,
kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan.
Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, ibu bapak guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, ibu bapak guru hebat. Ya. Ya, itu tadi salah satu contoh kasusnya. Saya pikir mungkin kami hanya memberi gambaran saja, tidak sedetail yang seperti ibu itu tadi sampaikan, tetapi harapannya bahwa di dalam segitiga restitusi klimaks itu pada keyakinan kelas langsung. Karena di situ nanti kita harus mengembalikan diri anak itu pada keyakinan kelas itu. Ya, segitiga restitusi kalau sudah dijalankan, maka kembali kita tanyakan dia punya ujung-ujungnya itu pada keyakinan. Nilai-nilai kebajikan itu tadi. Ya, demikian penjelasan mengenai segitiga restitusi sebagai upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam membangun budaya positif di sekolah. Tentunya untuk mewujudkan hal ini membutuhkan proses yang tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat. Selain itu, proses itu juga membutuhkan keterlibatan semua pemangku kepentingan di sekolah. Ya, baik Bapak Ibu, mungkin sebetulnya tadi masih ada seperti kegiatan lain kita buat sedikit, tapi nanti waktunya terlalu lama kalau kita buat lagi demonstrasi segitiga restitusi di sini. Tapi harapan kami dengan kegiatan ini, apa yang sedikit kami berbagi dengan Bapak Ibu, ya bisa memberikan dampak yang baik terhadap pembelajaran di dalam kelas, terutama dalam penanganan siswa-siswa yang bermasalah. Baik, untuk itu sebagai akhir dari materi ini, sekali lagi saya berpantun. Mohon maaf, hari Jumat umur kerang cakap, tulis sedikit dibuat arisan. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan, mungkin presentasi kami kurang berkesan. Sekian dan terima kasih. Sukses.